Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Hadian, NIM 2041050100098. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang ekonomi penutup dengan kebijakan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan ekonomi 3 sektor. Sebelumnya, pertama kita harus mengetahui tentang apa sih ekonomi 3 sektor itu. Ekonomi 3 sektor yaitu ekonomi yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dan yang kedua ada siklus ekonomi 3 sektor. Siklus ekonomi 3 sektor ini meliputi perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Perusahaan itu bisa pengeluaran, bisa pendapatan, pemerintah itu bisa pengeluaran, bisa pendapatan, rumah tangga bisa pengeluaran, bisa pendapatan. Yang pertama kita akan membahas tentang perusahaan. Perusahaan ini memiliki pengeluaran terhadap pemerintah, yaitu dengan membayar pajak. Dan perusahaan ini memiliki pengeluaran terhadap rumah tangga dengan membayar gaji terhadap rumah tangga, membayar upah terhadap rumah tangga, membayar sewa terhadap rumah tangga jika perusahaan tersebut menyewa tempat terhadap rumah tangga. Dan selanjutnya ada bunga, ada laba. Dan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari pemerintah yaitu ada pemerintah membeli barang hasil produksi dari perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan subsidi terhadap perusahaan tersebut. Dan pendapatan perusahaan dari rumah tangga. Rumah tangga membeli hasil produk dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada rumah tangga berhutang terhadap perusahaan tersebut. Dan yang kedua kita membahas tentang pemerintah. Pemerintah mengalami pengeluaran terhadap perusahaan, yaitu membeli barang produksi dari perusahaan tersebut, dan mengalami pengeluaran terhadap rumah tangga yaitu dengan gaji atau upah. Dan pendapatan yang dimiliki pemerintah terhadap perusahaan yaitu dengan perusahaan tersebut membayarkan pajaknya terhadap pemerintah. Dan pendapatan pemerintah dari rumah tangga yaitu dengan pajak. Dan di siklus yang terakhir yaitu ada rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terhadap perusahaan yaitu karena membeli hasil industri dari perusahaan tersebut. Dan pengeluaran rumah tangga terhadap pemerintah yaitu karena rumah tangga tersebut membayar pajak. Dan di poin pembahasan yang ketiga yaitu ada campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah T menambahkan pengeluaran agregat AE pada industri dan rumah tangga. Dan yang kedua ada pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Dan di poin yang keempat yaitu ada aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Yang A yaitu ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu menjadikan pendapatan pemerintah. Dan yang B ada pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu menjadikan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang C yaitu ada aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke dalam rumah tangga dan individu, menjadikan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi dalam rumah tangga dan individu oleh pemerintah.
Dan di poin yang kelima yaitu ada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama ditabung, yaitu S, dan membayar pajak, yaitu T, dan juga membiayai konsumsi, yaitu C. Adapun rumus keseimbangan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tingkatan pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Dan selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat AS sama dengan agregat demand AD dari perekonomian yang tidak melakukan perdagangan ln AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap rumus dikurangi, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T, yang mana I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Dan yang ketujuh yaitu ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dikumpulkan secara langsung dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan terhadap orang lain. Adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pajak regresif, yaitu persenan pajak turun ketika pendapatan naik. Dan yang kedua ada pajak proporsional, yaitu persenan pajak tepat untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang ketiga ada pajak progresif, persenan pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD pendapatan disposable jumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga turun. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.